Halo Mbak Fadila, senang bisa bertemu malam hari ini. Kita hari ini agendanya mau ngobrol-ngobrol Mbak tentang pemuda Indonesia dan tentunya nanti acara ini bakal dipandu sama saya sebagai tukang nanya-nanya. Jadi saya diizinin ya jadi orang yang kepo-kepo untuk 1,5 jam ke depan. Nah nanti yang dikepoin itu adalah Mbak Fadilah dengan Mas Retas. Nah Mas Retas masih ada kendala jaringan tadi katanya, jadi nggak apa-apa kita tunggu aja. Mungkin sambil nunggu langsung bisa kita mulai kali ya, karena di awal-awal ini sebelum mulai alangkah baiknya kita mengenal lebih dalam dulu tentang narasumber kita gitu. Nah di sini udah ada Mbak Fadilah dan jadinya saya mau nanya, saya kan tukang kepo, jadi saya kepo dong. Mbak Fadilah, boleh dong perkenalkan dirinya, dan yang paling penting adalah lagi sibuk apa sih Mbak, dan kegiatan yang lagi ditekuni sekarang yang kayaknya yang jadi aktivitas utama Mbak Fadilah tuh apa sih? Oke, terima kasih atas pembukaannya, Mas Laila, Mas Opam nih. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Fadila, biasa dipanggil Fadila. Kegiatan saat ini sih sebenarnya cukup banyak. Jadi membuat komik konten di Fadila in London itu adalah sebagian kecil dari aktivitas saya. Sehari-hari saya bekerja sebagai desainer / illustrator dan juga sebagai dosen di Prasmul. Dan di waktu senggang itulah saya membuat komik Fadilah in London, begitu. Oke, nah saya juga udah sempat ngintip tuh di Instagramnya @fadilah in London. Kalau teman-teman belum sempat buka, coba, itu menarik banget bahkan karena gambarnya lucu-lucu ya, sama kisah-kisahnya relatable ya, kayak kehidupan mahasiswa di London itu ya, Mbak. Berarti sekarang Mbak Fadilah lagi di London ya? Enggak, udah balik lagi ke Jakarta, ke Indonesia, karena kuliah di sana itu pada tahun 2015 sampai 2016. Nah, di masa itu pula saya pertama kali memulai si komik Fadilah in London itu, dan terus sampai akhirnya setelah saya kembali pulang ke Indonesia pun saya tetap melanjutkan kisah Fadilah in London tersebut. Oke, jadi itu rekaan masa lalu berarti ya, ternyata. Siap. Oke. Nah, tadi berarti Mbak Fadilah ini aktif nulis, bikin komik di Instagram dan juga aktif ngajar sebagai dosen di Prasmul, dan juga tadi terakhir bekerja ya Mbak di salah satu lembaga kreatif nih. Iya, di studio desain. Studio desain. Iya. Boleh diceritain sedikit Mbak, di sana kegiatannya ngapain aja ya? Jadi saya kerja di Gold Studio, itu studio desain dari Australia, tapi kita ada tim di Jakarta juga. Nah, proyeknya macam-macam dan seru-seru. Salah satunya macam-macam, mulai dari ada bikin game, terus mendesain event-event, hingga membantu mendesain program untuk acara online juga, itu kita melakukan itu. Lalu banyaklah macam-macam, pokoknya yang mulai dari design thinking sampai akhirnya eksekusi desain dalam bentuk jadi maupun desain dalam bentuk produk digital. Oke. Jadi ini kayak tempat ini ya Mbak, kayak tempat empowering another workplace ya, other workplaces gitu ya. Iya, memang biasa berkolaborasi dengan bukan berkolaborasi, seperti kliennya memang macam-macam, dan karena kita fokus di audiens yang Muslim, walaupun tidak menutup kemungkinan juga di luar itu, tapi seru-seru karena terutama berhubungan dengan Islamic economy. Kalau ada yang tertarik dengan Islamic economy, nah itu karena banyak terlibat di situ. Baik. Nah, ini seru nih, karena Mbak Fadilah ini kelihatan dari 3 aktivitasnya itu bisa di Terawang ya, orientasinya sharing nih, ya.
bikin komik ya kan, sharing tentang pengalamannya dulu, terus juga aktif di tadi yang empowering other institutions ya kan, lewat kayak design thinking dan semacamnya. Terus juga menjadi dosen, yang pastinya kan dosen itu kan empowering others lewat ngajar lah ya, udah pasti ya. Nah, saya jadi penasaran nih, kenapa ada pola itu ya? Sebenarnya motivasi apa sih yang mendorong Mbak Fadilah untuk mengerjakan aktivitas-aktivitas tersebut gitu? Oh, ini udah dimulai nih berarti. Ini sesi tanya jawab ya. Iya, saya kepo-kepo aja. Alright. Apa ya? Yang pasti sih namanya juga kalau diawali dengan kita kan menyerap macam-macam, dapat ilmu macam-macam, dan kalau kita punya macam-macam itu, kita sudah menyerap aneka ilmu, menyerap pengetahuan, itu kan sebenarnya belum jadi sesuatu yang menghasilkan kalau belum diaplikasikan atau seenggaknya dibagikan ke orang-orang, ya kan? Nah, itu dia sebagaimana ide itu hanya ada di dalam kepala dan nggak bakal jadi apa-apa kalau tidak diwujudkan menjadi sesuatu. Nah, kalaupun at least nih misalnya kalau sharing gitu, meskipun bisa jadi idenya itu belum jadi, tapi dengan sharing itu kan bisa jadi memantik orang lain, siapa tahu orang tersebut mendapat inspirasi dari ide tersebut dan akhirnya bisa mengeksekusi sebuah ide lain yang berkembang dari ide awal kita, ya kan? Terus bisa jadi kita juga belum memiliki kemampuan untuk mengeksekusi itu sampai akhir. Terus dengan sharing, dengan berbagi, bisa jadi kita memberikan inspirasi juga. Bisa jadi dari situ juga siapa tahu kita yang mendapat inspirasi dan akhirnya kita yang mengeksekusi. Jadi itu apapun bisa terjadi. Yang penting jangan hanya disimpan di diri sendiri, tapi di sharing ke orang lain. Begitu menurut saya. Oke. Intinya berarti kayak sedekah gitu ya. Jadi dikasih tapi nggak bakal habis yang namanya ide. Kayak ya ide yang ada di kepala Mbak Fadilah mungkin di-share tapi ternyata itu bukannya kayak hilang dari kepemilikannya Mbak Fadilah, tapi malah bertumbuh mungkin ya, diadopsi sama orang lain, terus dimodifikasi dan jadi sesuatu yang beragam gitu. Akhirnya ide tersebut berbuah konkret, jadi impact, kira-kira gitu ya Mbak Fadilah ya? Betul, bisa dikatakan seperti itu. Betul banget. Kalau kita boleh dong di-share, ada nggak kira-kira dari selama ini kegiatan Mbak Fadilah yang share-share banyak ide, banyak gagasan, banyak karya yang akhirnya berbuah konkret jadi sesuatu yang Mbak Fadilah merasa bangga atau merasa kayak wah keren deh ternyata gue bisa menginspirasi orang segitunya gitu. Ya kalau sampai selevel itu kayaknya udah lumayan jauh ya, maksudnya saya juga nggak tahu apa yang akhirnya terjadi setelah memantik gitu. Karena kan itu baru memantik, saya nggak tahu akhirnya orang tersebut apakah benar-benar mengaplikasikan atau enggak. Karena sebagaimana tongkat estafet kita nyerahin gitu kan, ya selanjutnya orang tersebut gitu kan. Walau alam kalau akhirnya itu terjadi. Tapi kalau yang bisa saya lihat, kalau misalnya dilihat misalnya proyek lebih pribadi gitu kan, dari yang tadinya nggak kelihatan sampai akhirnya jadi ada, itu tuh mungkin dari si komik ini sih sebenarnya bisa jadi ya. Karena awalnya kan baru sebuah ide, awalnya hanya menceritakan hal-hal yang simple sewaktu kuliah di sana, hingga akhirnya wah saya tidak menyangka kalau ternyata banyak orang yang tertarik dengan cerita tersebut, hingga akhirnya berkembanglah topik-topik yang dibahas, bukan cuma sekadar sharing pengalaman atau sharing culture, tapi juga ada yang merasa terinspirasi untuk juga berkarya membuat komik, berkarya membuat gambar, juga ada yang terinspirasi gimana caranya supaya dapat beasiswa melanjutkan kuliah. Nah, di situ saya ternyata melihat ada pintu-pintu lain yang ternyata bisa real gitu, membantu orang-orang yang butuh saran, butuh masukan, butuh insight. Nah, dari situ sih gitu. Oke. Jadi sebenarnya berarti kegiatan membuat komik itu kayak sampingan gitu ya Mbak sebenarnya? Nggak ada specific purpose in mind kayak pengen dapat apa ya sampingan aja gitu ya.
Oh, itu juga menarik sih, karena kan cukup berkembang ya dari awal yang niatnya untuk sharing cerita, sharing pengalaman menarik, mengenalkan culture sebagai seorang Indonesia gitu, pelajar Indonesia yang ada di luar negeri gitu, dan juga sebaliknya memperkenalkan oh ini budaya di sana ke teman-teman Indonesia. Selain itu juga ternyata berubah gitu seiring berjalannya waktu. Yang tadinya hanya itu, terus saya sempat berpikir, oh ternyata ini ada kesempatan ya bisa membuat seperti sebuah platform gitu untuk menumbuhkan followers lah, hingga akhirnya mencoba membuat merchandise, mencoba menguangkan dari komik tersebut. Saya juga pernah mencoba, tapi ternyata di tengah-tengah itu saya mengalami perubahan tujuan gitu. Yang tadinya merasa ingin menginspirasi, ingin sharing-sharing pengalaman, lama-lama berubah jadi mencoba mencari profit dan meningkatkan growth profit tersebut gitu. Karena di titik tersebut saya mencoba mengevaluasi, apakah ini menjadi prioritas saya, apakah ini memang tujuan saya untuk mendapatkan profit. Akhirnya saya sempat mengalami agak down gitu, karena merasa kok ini masih baik sih saya, merchandise-nya kok nggak laku-laku banget ya gitu. Jadi awal-awalnya kan lumayan laku, terus itu bikin produksi lagi kok nggak terlalu laku, terus akhirnya kok kayak agak mandek ya. Nah, disitu saya mencoba mengevaluasi lagi sebenarnya tujuannya apa sih gitu. Apakah memang sudah berubah menjadi ingin membuat komoditas intellectual property yang menghasilkan uang demi lisensi dan kerjasama kolaborasi, apakah itu yang memang dicari gitu kan. Akhirnya setelah evaluasi, ternyata enggak, balik lagi ke niat awal. Sebenarnya niat saya bukan untuk itu gitu. Jadi justru saya menikmati sendiri prosesnya di saat saya kembali mendefinisikan tujuan untuk sharing dan berbagi, juga termasuk mengembangkan skill saya, mulai dari skill storytelling, juga bagaimana disiplin dalam membuat komik. Nah itu ternyata membuat saya kembali bersemangat dan nggak merasa gagal gitu jika tujuan untuk mendapatkan growth atau profit itu tidak tercapai gitu. Jadi nggak masalah sih kalau akhirnya juga ada perubahan tujuan. Yang nggak tahu juga kalau akhirnya nanti berapa tahun ke depan gitu saya mengalami perubahan tujuan lagi, kan nggak masalah sebenarnya. Baik. Coba-coba itu kadang-kadang jadi salah satu kunci ya. Banyak banget sebenarnya orang yang mulai dari coba-coba, tapi ya pas dijalanin, oh ternyata ada perubahan tujuan, ternyata bisa kayaknya ada celah di sini, ada kesempatan di situ, dan akhirnya sesuatu yang tadinya iseng-iseng malah jadi gede gitu kan ya. Kayak kalau teman-teman juga tahu dulu Justin Bieber juga iseng-iseng nggak sih upload video ke YouTube, terus tiba-tiba ditonton sama produser, tiba-tiba jadi gede gitu. Jadi mungkin dari pengalaman Mbak Fadila juga ada kesamaan di situ ya. Jadi mulai dari coba-coba dulu, ada celahnya nih, ada kesempatannya, dan bisa langsung kita genjot growth-nya biar jadi sesuatu yang berdampak, sesuatu yang strategis gitu ya Mbak kira-kira. Betul. Jadi ada yang bilang kan masalah kalau memang kita sudah menyiapkan macam-macam, udah yang kita lihat tuh seperti gunung es gitu kan. Kita nggak ngeliat di belakangnya tuh apa. Bisa jadi Justin Bieber juga dia sebenarnya udah ngupload berapa video gitu kan, sampai akhirnya dia bisa hit di waktu yang tepat, ada orang yang notice, dan akhirnya ada kesempatan itu gitu kan. Jadi ya sebenarnya mungkin kita nggak ngeliat di bawah itu tuh ada apa aja. Yes. Yang penting iseng-iseng tapi juga konsisten iseng-isengnya gitu ya. Karena makin banyak kan kemungkinan kita dinotis sama orang lain jadi makin gede gitu ya. Oke, terima kasih tadi Mbak Fadila. Nah, mungkin Mbak Fadila juga udah aus, mungkin bisa minum sebentar karena Mas Retas sudah datang nih. Halo Mas Retas. Halo Mas Opang. Ya, selamat malam. Nama saya Opang, perkenalkan. Dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih Mas sama Mbak Fadila. Tadi udah kenalan, udah ngulik-ngulik aktivitasnya apa aja, terus juga ya tentang motivasi dalam melaksanakan aktivitas tersebut tadi segala macam gitu. Tadi kita udah dapat pengalaman-pengalaman dari Mbak Fadila. Nah, sekarang kita juga kepo nih. Sebenarnya saya kepo banget sih karena udah ngulik-ngulik kan tentang di LinkedIn-nya Mas Retas, di Instagram-nya, jadi kepo. Sebenarnya sama Mas Retas ini sekarang aktivitasnya lagi ada apa aja nih Mas yang dikerjain Mas?
Oke, terima kasih Mas Opang. Sebelumnya saya mohon maaf ke teman-teman pemimpin ID dan tim acara hari ini atas keterlambatannya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retas Amjad. Bisa di-follow di @retasamjad_. Hari ini aktivitas paling besar ada di 2 tempat, Mas Opang. Yang pertama ada di Sirvano, ini yang sesuai di poster yang saya cantumkan. Ini adalah perusahaan konsultan arsitektur dan perencanaan kota. Kebetulan saya latar belakang studinya dulu ketika S1 adalah perencanaan wilayah dan kota. Dan hari ini saya mengabdikan diri sebagai seorang perencana kota bersama teman-teman di perusahaan kami. Dan ya aktivitasnya banyak di situ ya. Kita mendampingi pemerintah-pemerintah daerah, swasta, dalam merencanakan kotanya, merencanakan ruang hidupnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang satu lagi, aktivitas saya di perusahaan IT. Nama perusahaannya adalah Tamtek. Ini kita bergerak di jasa IT, fokusnya di sistem informasi manajemen rumah sakit. Jadi kalau teman-teman tahu rumah sakit, kan di situ ada sistem informasinya ya. Nah, kebetulan kita fokus untuk mendevelop di SIM itu. Kira-kira itu 2 aktivitas yang kami jalankan hari ini, Mas Opang. Wow, berarti sekarang lagi aktif di 2 tempat sekaligus ya. Okay. Itu nggak capek? Nggak tidurnya gimana tuh kira-kira? Oke, kalau dibilang capek-capek ya, cuman kebetulan sebenarnya kita beberapa aktivitas yang kita jalankan hari-hari ini kan adalah akumulasi dari beberapa aktivitas yang kita lakukan sebelumnya. Dan yang kedua, ketika ada kesempatan yang hari ini diberikan kepada kita dan kita tahu bahwa itu memberikan kesempatan kita untuk banyak berbuat kebaikan dan kebetulan kita juga sedikit punya kemampuan di situ, akhirnya kita ambil. Nah, begitu kita ambil, tapi ternyata kan kebetulan akhirnya perlu manajemen waktu yang cukup kuat ya, sehingga dua-duanya bisa berjalan dengan baik. Nah, yang akhirnya saya lakukan adalah belajar dari Elon Musk sih. Salah satu yang saya look up to banget ya, karena dia menjalankan beberapa company sekaligus dan itu latar belakangnya sangat berbeda. Ada yang di bidang transportasi kayak Hyperloop, ada yang di bidang antariksa kayak SpaceX, ada yang di bidang kecerdasan buatan kayak Neuro AI dan sebagainya, Neuralink dan sebagainya. Dari situ kebetulan Elon Musk ditanya kan, gimana sih kamu ngebagi waktu untuk menjalankan sekian banyak aktivitas yang beragam. Nah, dia bilang bahwa setiap akhir hari gitu ya, saya akan mencatat apa yang akan saya lakukan besok dan saya ngebagi setiap hari sesuai dengan company saya. Misalkan hari Senin saya akan fokus ke Tesla nih, hari Selasa saya fokus ke SpaceX misalkan. Hari Rabu saya fokus ke Hyperloop dan seterusnya. Nah, dari situ kemudian saya terinspirasi bahwa oke, kalau gitu saya akan ngebagi hari-hari saya dengan beberapa aktivitas. Misalkan hari Senin, Rabu dan Kamis saya akan fokus ke Sirvano, kemudian hari Selasa dan Jumat saya akan fokus ke Tamtek. Misalkan seperti itu, Mas Opang. Oke, berarti kuncinya tetap total dalam masing-masing ya, tapi dikasih porsi. Jadi nggak setengah-setengah juga ya di masing-masing tempatnya gitu ya. Oke. Nah, tadi ada yang menarik tuh, yang kata Mas Retas tadi yang tentang kalau ada kesempatan untuk berbuat kebaikan, kita jemput aja gitu ya. Nah, itu tadi sedikit banyak menggaungkan semangat yang sama dengan Mbak Fadilah tadi yang sempat bilang pertamanya dulu bikin komik karena iseng-iseng, tapi karena ada kesempatannya langsung disikat aja biar growth-nya tumbuh, bisa berdampak lebih strategis, berdampak banyak gitu ya. Nah, saya jadi penasaran nih, ada lagi nggak ya kesamaan antara dua narasumber kita tadi? Soalnya dari Mbak Fadilah itu sempat nyebut bahwa sharing itu sebenarnya adalah salah satu cara kita untuk mengempower others gitu. Jadi dengan sharing ide, kalau tadi kata Mbak Fadilah itu nggak bikin ide kita jadi habis, jadi kayak sedekah gitu. Malah ide kita bisa memantik karya dari orang lain gitu. Kalau dari Mas Reta sendiri, motivasi dalam menjalankan aktivitas ini mirip-mirip kayak gitu nggak? Kenapa Mas Retas mau empowering secara sosial? Oke, thank you. Jadi awal mula sebenarnya 3 tahun yang lalu di penghujung kuliah ya. Waktu itu bentar lagi selesai, dapat kesempatan ke Asmat di Papua. Di situ kita ngerjain 2 project sebenarnya dengan pemerintah daerah. Kita pergi ke sana dan itu pertama kali saya ke Papua kebetulan. Dan saya melihat ya beberapa ketimpangan yang ada dan seterusnya. Dari situ kemudian timbul satu pertanyaan sih, apa sih yang bisa kita lakukan dan kenapa sih kita ada di sini hari ini? Pasti ada sebab, pasti ada alasan, dan
yang maha kuasa itu nggak ujuk-ujuk gitu ya, kamu ada di Papua gitu. Tapi ada something yang membuat setelah bertahun-tahun kamu punya cita-cita pergi ke Papua, kenapa baru hari ini diberangkatkan? Karena sebelumnya saya udah memplanning KKN di Papua dan seterusnya, tapi nggak jadi gitu ya. Dan baru bentar lagi akan lulus, tiba-tiba berangkat ke sana. Dan di satu project yang saya harus ketemu dengan pemimpin daerah di sana, dari situ kemudian saya questioning myself ya, bahwa ini pasti ada alasan nih kenapa saya diutus ke sini dalam tanda kutip. Akhirnya di situ saya menemukan satu hal yang harusnya saya lakukan, bahwa saya udah kuliah selama 10 semester di perencanaan wilayah dan kota, yang harusnya ilmu yang saya pelajari ini bisa diberikan kepada mereka yang seharusnya menerima ilmu tersebut. Akhirnya di situ saya ngomong sama teman saya yang kebetulan ikut juga ke sana, bro, yang kayak Asmat ini bukan cuma Asmat, ada banyak daerah-daerah Indonesia yang terbelakang seperti ini, yang punya permasalahan yang cukup pelik dan tidak direncanakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa nggak kita pulang dari sini, kita kemudian berkomitmen ngebantu di daerah-daerah yang lain. Ya mungkin nggak gede sih, cuman ya minimal setiap tahun kita bantu beberapa daerah. Kemudian teman saya, oke, kenapa nggak Mas? Gitu. Kemudian dia adik kelas gitu. Oke, setelah itu kita pulang ke Jogja dan kita bikin Sirvano. Dan ternyata setelah 3 tahun kita bangun, kita keliling ke beberapa daerah di Papua, di Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya. Dari situ kemudian kita semakin yakin, Mas Opang, bahwa dari ilmu yang kita pelajari dulu di kampus, ada orang-orang yang sedang menunggu dan menanti. Artinya, ya lu dulu kuliah capek-capek gitu ya, belajar, begadang, ngerjain tugas, itu tuh ada orang yang lagi nunggu ilmu itu. Ada masyarakat yang menanti dibantu dengan ilmu yang kita pelajari. Ada orang-orang yang lagi menunggu hidupnya itu dipermudah oleh apa yang kita lakukan hari ini. Dari situ kepercayaan itu tumbuh bahwa oke, ada orang-orang yang menanti kita dan kenapa nggak kita melakukan yang terbaik untuk mereka yang sedang menunggu. Dan ternyata benar, tahun 2018 ketika Lombok gempa, kemudian Palu kena likuifaksi, kita terlibat di dalam proses rekonstruksi di sana, dan begitu bangunan-bangunan yang kita develop itu terbangun, kita rencanakan terbangun, dan orang-orang itu dengan bahagia ngirimin gambar yang Mas dipakai nih buat TPA, buat TK, buat masjid dan lain sebagainya. Dari situ kemudian kita semakin percaya bahwa ternyata nggak sia-sia nih dulu yang kita pelajari selama itu ada orang yang menanti. Nah dari situlah kemudian motivasi-motivasi kita bahwa oke, apapun yang kita lakukan hari ini tuh ada orang-orang lain yang menunggu untuk dibantu gitu. Kira-kira begitu Mas Opa. Oke. Empowering is all about sharing privilege gitu ya. Mungkin kira-kira. Mbak Fadilah gimana nih? Kalau disebut bahwa empowering itu tentang sharing privilege ternyata. Jadi kita punya kelebihan yang kita peroleh, tapi orang-orang lain ternyata nggak cukup beruntung untuk mendapatkan aksesnya. Akhirnya kita kayak punya dalam tanda kutip kewajiban buat membagikan hal tersebut ke orang-orang yang nggak cukup seberuntung kita gitu. Mbak Fadilah, kira-kira dari pengalamannya merefleksikan nilai yang sama nggak, Mbak? Kalau kebetulan sebetulnya saya baru pertama kali mendengar istilah tersebut gitu. Yang tadi apa? Empowering itu artinya sharing privilege gitu. Karena apa ya? Maksudnya saya tidak menganggap diri sebagai seorang hero gitu, sebagai seorang penyelamat yang bertindak sebagai ya seperti juru selamat gitu. Maksudnya orang-orang tidak berdaya lalu membantu gitu ya. Enggak juga. Kalau menurut saya sebenarnya pastinya setiap orang memiliki power, setiap orang memiliki ilmu, memiliki kemampuan gitu. Mungkin kita aja nggak tahu. Nah, jadi menurut saya, daripada kita memandang ini orang lain lebih lemah, mungkin lebih dipandang seperti kita mendapat kepercayaan gitu. Kita mendapat kepercayaan untuk membantu orang. Kita mendapat kepercayaan untuk seperti kita mendapat kesempatan gitu untuk melakukan sesuatu yang berguna, tapi bukan serta-merta kita adalah penyelamatnya gitu. Menurut saya tidak seperti itu, tapi lebih ke kita melihat kita bagaimana kita memanfaatkan rasa percaya orang tersebut pada kita begitu, dan kita dari situ justru kita harus melakukan sebaik mungkin menurut saya. Oke, jadi yang membuat kita sharing itu berarti lebih ke bahwa kita dapat kesempatannya gitu, bukan kita lebih powerful, bukan kita lebih pintar, gitu ya. Oke, sebenarnya berarti kurang lebih mirip-mirip tadi ya sama kisahnya Mas Retas tadi ya, yang memaknai bahwa kedatangan Mas Retas ke Papua itu adalah sebuah kesempatan sebenarnya, sebuah kayak
ini pasti skenario dari hal yang lebih besar dari saya gitu kan, kayak kira-kira gitu. Akhirnya ini yang mendorong saya, kayaknya saya harus empowering others gitu ya, kira-kira. Oke, kita lanjut ya dari topik tadi tentang aktivitas dan segala macamnya. Cukup menarik ya, baru mulai aktivitas aja kita udah ngelihat banyak banget hikmah dari dua narasumber ini. Oke, mungkin teman-teman yang dari tadi menyaksikan ya, menyaksikan Mbak Fadila sama Mas Retas jadi mikir nih, gila, gue juga pengen kayak gitu nih. Maksudnya kayak keren juga ya, bisa berdampak buat orang lain, mempermudah hidup orang lain, menggunakan kesempatan untuk berbuat baik dengan optimal gitu. Gue juga pengen gitu. Tapi masalahnya mungkin banyak teman-teman di sini yang berpikir bahwa tapi masih banyak nih hambatan-hambatan mereka yang bikin mereka nggak bisa melakukan hal tersebut gitu. Nah, saya nggak tahu sih hambatan-hambatannya apa aja. Jadi saya pengen nanya ke Mbak Fadila sama Mas Retas, kira-kira kalau mau punya jejak langkah yang seperti Mbak dan Mas sekarang, itu buat teman-teman di sini apa aja sih yang harus diperhatiin? Silakan. Mas Retas dulu deh. Oke, thank you Opang. Mungkin saya klarifikasi dan mungkin mengelaborasi lebih lanjut ya tadi bahwa saya sepakat sebenarnya. Justru ketika kami datang ke daerah-daerah, bertemu dengan masyarakat, justru bukan kami yang kemudian dalam tanda kutip menjadi hero, kemudian membantu nge-solve semua problem mereka. Justru memang lebih banyak kita sebenarnya belajar. Artinya kita bermasyarakat belajar dari mereka dan sebagainya. Hanya ada beberapa hal yang kita bertanggung jawab untuk mengkoneksikan atau menghubungkan sebagai konektor the dots gitu ya, antara titik-titik yang mungkin berserakan atau tidak berhubungan. Kemudian kita hadir di sana, mendengar semua keluh kesah mereka, mendengar aspirasi dan inspirasi dari mereka bahkan. Dari situ kemudian kita menghubungkan kira-kira jalannya akan seperti apa nih kita develop bareng-bareng bersama mereka. Karena memang dalam proses pemberdayaan itu kan kita tidak sendiri ya, tapi dalam proses pemberdayaan kita bersama-sama dengan mereka. Jadi yang pertama bahwa justru pengalaman kami ketika bersama dengan masyarakat bukan kemudian kita lebih banyak membantu sih. Di satu sisi ada hal-hal yang kita terlibat untuk mempermudah gitu ya. Tapi di banyak hal lainnya justru kita belajar banyak. Itu dalam proses kita selama beberapa saat terakhir. Nah, yang kedua, apakah kemudian ada hambatan? Jelas ya, Mas Kopang. Kenapa? Karena pertama, kita sebagai anak muda tentu punya keterbatasan sumber daya, keterbatasan ilmu pengetahuan, keterbatasan pengalaman, keterbatasan kepercayaan, gitu ya. Bahkan ketika kita datang itu kan belum tentu mereka langsung percaya share hal-hal mereka kepada kita, share problem mereka, share keinginan mereka, harapan mereka, itu kan belum tentu kemudian mereka akan mudah untuk berbagi kepada orang asing yang tiba-tiba datang. Maka sebenarnya hambatan paling besar adalah bagaimana kita harus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita untuk sampai kepada posisi yang mendapatkan kepercayaan untuk bekerja bersama mereka, karena itu yang kemudian menjadi tantangan utama. Misalkan kita sebagai anak muda tiba-tiba hadir di suatu daerah, gitu ya, terus ya mereka akan bertanya, ini siapa? Apakah mereka ngerti masalah mereka? Wong ini orang baru datang 3 hari, tiba-tiba langsung ngejudge ABC. Sedangkan kita bertahun-tahun hidup di sini, lebih ngerti lingkungannya dan seterusnya. Karena itu sebenarnya tantangan utama adalah gimana kita grow secara cepat gitu ya. Kalau mungkin bahasa teman-teman adalah growth hacking gitu ya, kita nge-hack diri kita agar grow kita berkali lipat, sehingga misalkan kita belajar 1 tahun itu setara dengan kita belajar 3 tahun misalnya. Jadi kalau orang normal itu belajar 3 tahun, nah kita harus mempercepat proses belajar itu, cara kita membaca buku, cara kita berdiskusi, mendapatkan pengetahuan, kemudian meningkatkan skill kita, sehingga proses kita bertumbuh itu jauh lebih cepat daripada biasanya. Sehingga dengan itu kita mendapatkan kepercayaan untuk bisa terlibat di dalam proses pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, hambatan yang kemudian saya rasakan, selain adalah soal waktu untuk kita mempercepat proses kita belajar, yang kedua adalah soal networking. Karena mau nggak mau, di banyak aspek kita nggak bisa sendirian, kita harus berjejaring, kita harus secara kolektif, kita kenal dengan berbagai macam komunitas, berbagai macam organisasi, institusi, lembaga dan lain sebagainya, sehingga dalam proses kita terlibat itu bisa lebih efektif, efisien. Nah, jejaring ini yang itu butuh jam terbang, kita butuh banyak berkeliling dan kenal dengan banyak orang dan dikenal,
Karena itu menjadi tantangan utama buat teman-teman semua yang mungkin ingin lebih impactful gitu ya, bahwa ya jejaring kita harus kuatkan. Nah, jejaring itu mungkin saya bagi dua, yaitu koneksi dan reputasi. Kalau koneksi adalah ya kita kenal dengan siapa, kita who you know gitu ya, kita kenal siapa sih gitu. Sedangkan yang reputasi adalah who knows you, siapa yang kenal kamu gitu. Artinya kita punya reputasi yang baik, kita dikenal oleh banyak orang bahwa kita memang punya karya, kita punya skill, kita punya minat, kita punya misi, kita punya purpose, sehingga orang-orang itu bisa terlibat bersama kita dalam misi tersebut. Kira-kira itu yang mungkin sedikit yang saya highlight, Mas Opang, soal kecepatan kita untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, dan yang kedua adalah kecepatan kita untuk memperluas networking atau koneksi kita. Begitu. Baik. Ya. Dan mungkin yang ketiga tadi yang saya sempat tangkap itu berarti tentang trust ya, Mas ya. Jadi tadi gaining trust dari orang-orang yang kita mau sasar, kita mau empower, misalnya kita mau sharing kepada mereka. Ya, pertama-tama kita harus gaining trust dulu dari mereka dong. Nggak mungkin mereka mau dengerin kita, mau bekerja sama dengan kita, mau bahu-membahu kalau mereka belum kenal sama kita. Dan itu hubungannya berarti sama yang reputasi tadi kan. Berarti kalau reputasi kita who knows you itu bagus, pasti lebih gampang. Jadi kalau punya ilmunya doang tapi reputasinya jelek, mereka nggak bakal terima pasti ya, gitu ya. Ya, benar Mas. Oke, baik. Mbak Fadila sendiri gimana nih Mbak? Kalau misalnya teman-teman di sini mau menciptakan rekam jejak yang pemuda yang berdampak ya, itu menurut Mbak Fadila apa aja sih yang harus diperhatikan? Yang berdampak ya. Jadi kalau menurut saya kembali lagi semua ke niatnya yang di awal. Kita niatnya mau seperti apa gitu. Maksudnya apakah ingin mendapatkan popularitas? Ya mungkin bisa jadi bagian dari situ. Apakah memang ingin berkontribusi gitu kan? Nah itu juga coba kita cek lagi niatnya. Nah dari situ insya Allah sih kalau misalnya sudah memiliki niat untuk berbuat baik gitu kan, insya Allah pasti akan disupport oleh nggak cuma orang-orang di sekitar juga, tapi juga keluarga, teman, lalu orang-orang yang jauh yang nggak kita kenal pun pasti akan mensupport. Lalu nggak lupa kalau misalnya berdoa juga nanti insya Allah akan mendapat bantuan juga dari dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi dimulai dari niat itu gitu. Nah setelah itu kalau ingin memiliki dampak, menurut saya mungkin yang kita pikirin bisa jadi jangan yang terlalu muluk-muluk dulu gitu. Misalnya nih, apalagi yang masih SMA gitu, atau yang masih mahasiswa, masih pelajar gitu kan, ngerasa apa sih kita, reputasi punya apa sih, kuliah juga belum selesai, terus abis itu, kenal siapa, paling dosen, teman kuliah, teman unit gitu kan, himpunan gitu. Merasa belum memiliki hal-hal tersebut untuk akhirnya berbuat sesuatu. Tapi justru dari situ harus balik lagi mengevaluasi ke diri sendiri. Coba cek dulu nih sebenarnya kita punya potensi apa. Lalu sekecil apapun potensi tersebut, justru itulah yang membuat kita bisa berani memulai dari hal yang kecil gitu. Jadi nggak usah takut gitu kalau memang belum punya apa-apa, belum punya belum punya koneksi atau kuliah juga belum lulus gitu. Nah setelah balik mengevaluasi diri itu, kita jadi tahu nih, kita punya kekuatan apa. Misalnya nih kalau saya pas waktu awal bikin komik itu, saya kuliah juga belum beres nih, ngapain, kenal orang juga enggak, punya pengalaman kerja belum banyak gitu kan. Jadi akhirnya saya mengevaluasi diri, saya suka gambar, saya bisa gambar, saya memiliki teman-teman di waktu kuliah di London di sana, terus ada teman-teman juga yang di Indonesia gitu kan yang masih aktif mengikuti lewat sosmed. Nah dari situ saya melihat dari hal-hal yang saya miliki ini, saya bisa mulai nih dari sesuatu yang kecil gitu. Yang awalnya saya benar-benar nggak kenal siapapun gitu, hingga akhirnya nambah banyak followers, akhirnya menambah jaringan, akhirnya saya juga mempunyai teman-teman baru lewat Instagram itu, saya jadi memiliki koneksi-koneksi baru, saya jadi memiliki reputasi, hingga akhirnya datang juga proyek-proyek karena orang-orang melihat dari karya tersebut gitu. Jadi memang ya cek dulu gitu kita punyanya apa, tapi jangan khawatir kita nggak punya apa-apa, itu nggak mungkin gitu, pasti punya sesuatu gitu, dan bisa dimulai dari hal kecil tersebut. Oke, menarik. Berarti ada dua, niat dan
mulai dari yang kecil gitu ya. Nah, ini menarik banget nih. Yang kedua sih terutama kalau buat saya ya, karena mungkin aja kalau niat teman-teman semua mungkin udah mulai memupuk gitu, mulai melihat punya keresahan pribadi di sosialnya ada masalah dan kayaknya gue harus berbuat sesuatu nih. Niatnya udah ada sih, maksudnya juga ya bisa lah untuk jadi bekal untuk bergerak. Tapi masalahnya mungkin aja teman-teman ini nggak tahu harus mulai dari mana kan. Yang tadi balik lagi ke kata Mbak Fadilah, mulai dari hal yang kecil itu sebenarnya nggak segampang itu karena kita harus pertama-tama mengidentifikasi lebihnya kita di mana, ya kan? Potensi kita ada di mana supaya itu yang bisa kita cicil dari hal yang kecil gitu. Nah, pertanyaannya adalah gimana ya Mbak cara bisa mengidentifikasi potensi kita itu sebenarnya di mana sih? Oh, pertama nih, apa ya? Oh, gini nih. Waktu masih sekolah dulu, saya ingat ada yang namanya semacam tes potensi, semacam itulah gitu ya di psikolog gitu ada. Tapi dari situ balik lagi nih mikir lagi, itu tuh ujung-ujungnya hasilnya lebih ke untuk pemetaan kayak oh ini anak ini cocok masuk jurusan ini gitu. Tapi kan sebenarnya bukan itu kan yang kita inginkan untuk melihat potensi apa sih yang kita punya. Nah, kita bisa lihat juga nih sebenarnya itu bisa jadi bukan sesuatu hal yang kita jago gitu. Bisa jadi nih ada anak emang jago masak atau semacamnya, tapi ternyata dia tidak memiliki kesempatan tersebut. Misalnya, dia nggak punya oven gitu, terus masa dia harus beli oven dulu gitu kan? Itu kan agak sulit gitu. Nah, kita harus menggabungkan berbagai variabel seperti misalnya nih, oh dia emang suka sesuatu, terus habis itu dia lumayan jago lah, mungkin jagonya nggak jago-jago banget gitu kan, tapi ya bisa lah gitu. Nah, kadang-kadang kesukaan terhadap sesuatu itu ditambahkan dengan kemampuan yang memang dimiliki, itu kalau dikombinasikan itu bisa menjadi semacam fuel, semacam bahan bakar gitu yang bisa membuat bertahan untuk terus konsisten mencoba membuat dari hal yang kecil itu gitu. Jadi nggak selalu harus saya emang nggak jago matematika, masih jadi guru, masih jadi ngajarin matematika anak SD gitu, anak SD anak kuliahan gitu ya, coba turunin dikit gitu ya, udah ngajarinnya berarti anak SD gitu kan. Jadi sebenarnya nggak harus jadi seseorang yang jago banget di sesuatu gitu. Kalau nunggu sampai kayak gitu ya nggak ada gitu. Masa hanya orang-orang yang ranking 1, orang-orang IPK-nya 4 gitu yang bisa mulai sesuatu, enggak gitu kan. Jadi coba tambah-tambahin variabel karena tiap orang bisa jadi beda kan. Ada juga yang menambah variabel seperti faktor misalnya kondisi keluarga yang kurang mendukung gitu kan. Oh berarti kalau gitu mulainya startnya jangan dari keluarga, berarti bisa jadi startnya dari lingkungan teman-teman sekolah, teman-teman kuliah gitu. Atau ada yang kebalikannya, bisa juga. Jadi coba dinilai dulu nih apa faktor-faktor apa saja yang kira-kira bisa seperti jadi threat gitu atau seperti jadi opportunities gitu yang bisa dicocok-cocokin. Oke. Secara garis besar berarti kenali medannya ya, berarti ya. Kenali ada opportunity apa di lingkungan karena untuk bisa berdampak itu nggak harus nunggu kita jadi expert. Yang penting nunggu kita untuk mulai. Betul. Yang penting ya gitu. Oke. Dari Mas Reta sendiri gimana Mas? Kalau teman-teman di sini mau mulai mengidentifikasi potensi pribadinya, menurut Mas Reta mereka harus mulai dari mana nih? Menarik ya tadi yang disampaikan oleh Mbak Fadilah. Mungkin saya menambahkan saja. Kalau yang kemudian pengalaman saya dalam proses kita menemukan ini ya, kira-kira tepat nggak sih kita berperan di sini gitu, atau kita do something impactful di bagian ini. Yang pertama, kalau kemudian saya ditanya hari ini, ya saya menganggap bahwa itu bidang saya. Gitu. Tapi nggak ada yang tahu, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi bisa jadi saya akan shifting ke bidang lain, gitu ya, atau melakukan hal yang lainnya yang bagi saya pada saat itu lebih tepat, lebih mengempowering saya dan dibutuhkan oleh banyak orang misalnya. Karena itu sebenarnya ini proses pencarian yang tidak pernah selesai ya buat teman-teman semua gitu Mas. Bahwa proses kita untuk mencari apa sih yang akan kita lakukan yang itu membuat kita bahagia dan membahagiakan orang lain, itu adalah proses yang terus-menerus kita cari ya, dan kita merelevansikan diri kita sehingga fit terus gitu. Kira-kira oke, ini pas nih, ini cocok nih, sekarang kita melakukan ini. Nah bagi saya yang pertama kali harus dilakukan sama yang tadi disampaikan Mbak Fadilah, bahwa fokus ke pahami diri dulu ya. Kita mungkin self awareness, kita benar-benar mengenali diri kita. Cara mengenali diri kita yang pertama adalah cari apa yang kita suka gitu ya. Kemudian yang kedua adalah apa sih imajinasi kita terhadap sosial kita gitu. Jadi
Kita punya bayangan apa terhadap negeri ini? Kita punya bayangan apa terhadap kampung kita? Kita punya bayangan apa terhadap keluarga kita dan seterusnya dan seterusnya. Dari imajinasi itu akhirnya terpantik ide-ide gitu ya. Oh, kita pengen bikin A, kita pengen bikin B, pengen bikin C. Tapi Mas, imajinasiku terbatas gitu ya. Nah, imajinasi perlu kita perluas dengan semakin banyak jalan-jalan, traveling, kita nonton film, kita baca sastra dan sebagainya, sehingga imajinasi kita terpantik. Yang ketiga ini ya, angry gitu ya, kemarahan. Kita harus marah terhadap sesuatu yang bagi kita itu tidak semestinya dari situ, atau sesuatu yang membuat kita gelisah, membuat kita resah. Kok banyak yang nggak baca buku sih? Kok anak-anak pada nggak sekolah dengan rajin sih misalkan? Kok kampung kita kumuh? Kok sampahnya terbuang di jalan dan sebagainya? Nah, itu yang membuat, kalau itu yang membuat kita marah, maka berarti kemarahan itu yang harusnya kita akumulasi dan kita ini ya lebarkan lagi. Mau nggak kita menyelesaikan permasalahan yang membuat kita marah tersebut? Jadi temukan hal-hal yang di sekitar kita yang itu membuat kita marah, membuat kita gelisah, membuat kita itu ini ya, aduh, kok harusnya nggak kayak gini, harusnya seperti ini. Yang itu yang kemudian dicari terus. Apa sih yang membuat kita marah? Baik itu di lingkungan rumah kita, sekitar, sekolah, kampus, dan sebagainya, masyarakat sekitar dan sebagainya. Dan itu 3 hal tadi, apa yang kita suka, imajinasi kita terhadap masyarakat kita, dan yang ketiga, apa yang membuat kita marah dari keadaan ini, digabungkan dengan iterasi atau terus-menerus kita ulangi. Artinya, oke, berarti kita melakukan A, ya udah dicoba, dilakukan, diukur, mampu nggak? Oh, ternyata kita nggak punya resources di sana, atau ternyata kita butuh jam terbang yang sangat panjang, oke, maka kita tambahkan ilmu kita misalkan. Atau ternyata udah mentok nih, kita udah mengupayakan banyak hal, tapi ternyata belum saatnya. Mungkin Indonesia belum siap, mungkin teknologinya belum ada dan sebagainya. Ya udah siap-siap shifting ke hal lain yang membuat kita marah misalnya. Jadi itu yang pertama, pahami diri dengan apa yang kita suka, apa yang membuat kita marah, dan imajinasi kita terhadap masyarakat kita. Yang kedua, setelah kita memahami diri kita, kenali sekitar. Kita nggak mungkin hanya fokus ke diri kita ya, tapi kita perlu turun ke bawah, turba gitu ya. Perlu mengenal masyarakat kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang perlu kita berikan sesuatu dari dalam diri kita. Jadi kita jangan cuma apa yang bisa kita dapatkan gitu, tapi kita melihat apa yang ada terjadi di masyarakat sekitar. Yang ketiga, setelah itu baru ambil peran. Jadi pahami diri, kenali sekitar, dan ambil peran. Kita udah memahami diri kita, oke, kita punya kelebihan A, kita punya kekurangan B, kita sukanya ini, kita pengennya kayak gini, kita marahnya seperti ini. Masyarakat sekitar itu keadaannya sekarang seperti ini, kemudian oke, kalau gitu peran apa yang akan kita ambil? Apakah kita menjadi guru? Apakah kita menjadi peneliti? Apakah kita akan menjadi content creator? Apakah kita akan menjadi apa? Itu setelah kita proses mengenali diri dan memahami sekitar. Kira-kira begitu, Mas. Oke, ya kurang lebih jadi tukang tambel ya. Maksudnya nambel kondisi ideal sama kondisi realistis nih. Kondisi idealnya apa, tapi waduh ternyata gap-nya masih gede banget gitu. Dan harus ada yang gerak nih untuk memepetkan gitu ya antara kondisi real sama kondisi ideal biar deket lah gitu ya. Mungkin teman-teman bisa mulai cari ya apa sih yang bikin kalian marah gitu, dan tentunya sosial ya, bukan kayak adik yang pelit atau mamah yang bawel, bukan yang itu maksudnya. Anger, keresahan gitu ya. Concern, what's your concern about the world gitu ya, kira-kira gitu ya. Oke. Nah, tadi kita udah dengerin banyak tips-tipsnya, banyak apa ya, ujangan-ujangannya, pesan-pesannya kayak tentukan niat, terus juga tadi tentukan mulai dari yang kecil dulu, terus juga tadi ada yang temukan anger dan segala macamnya gitu. Nah, mungkin itu kalau teman-teman di sini mungkin berpikir ya, narasumber ini bisa ngomong gitu karena udah melewati semuanya kan, jadinya bisa ngomong kayak gitu, kayak kedengarannya kayak mudah banget gitu, kayak mudah banget. Tapi ternyata pas dicoba kok agak susah gitu ya, kok nggak semulus yang ada di webinar kemarin ya, aduh mentok gitu. Nah, mau tahu dong kalau dari pembicara kita, dari narasumber kita, itu gimana sih tipsnya untuk melewati hambatan-hambatan yang ditemui ketika mencoba melakukan tersebut gitu, kayak nyari niat atau mulai dari yang kecil, atau kayak mencari kondisi ideal, imajinasi, membentuk imajinasinya ternyata susah banget gitu. Itu kan hambatan-hambatan. Nah, itu cara melewatinya dulu gimana sih gitu. Coba ya bebas, siapa duluan? Gantian, Perseretas duluan. Oke. Benar, saya sepakat sekali yang dibilang Mas Opang ya, bahwa kalau kita ikut webinar, kita ikut diskusi, ngobrol sama temen gitu ya, terus kita kayak dapat bahan bakar ya, atau dapat
fuel gitu. Kita semangat banget. Tapi ternyata begitu kita menjalani 1 minggu berikutnya, kok semangatnya menipis ya. Kok, wah gede banget ya problemnya. Kok ternyata nggak mudah ya. Dan akhirnya kita udahlah give up dan apaan sih ini gitu. Akhirnya kita kembali kepada rutinitas yang lebih membahagiakan dan lebih kita nikmati gitu ya, nonton film aja gitu. Ngapain sih kita kemudian tergerak dari apa yang kita tonton? Jadi mending saya nikmatin aja gitu. Atau ya udah dari buku-buku yang saya baca, saya nikmati aja buku itu tanpa kemudian kita mengaplikasikan dari apa yang kita baca dan kita pelajari. Karena memang nggak mudah gitu ya, pengalaman. Saya juga sebenarnya sampai hari ini pun selalu butuh ini ya, suntikan bahan bakar baru. Kalau enggak, ya mending kita memilih sesuatu yang lebih realistis, yang lebih nyaman gitu ya, yang lebih tidak capek dan tidak menguras air mata dan darah gitu. Tapi kenyataannya kita butuh gitu bahan bakar untuk membuat kita tetap semangat berkarya, berbuat sesuatu. Nah, bagi saya tipsnya teman-teman dengarkan mungkin ini ya podcastnya 30 Days of Lunch yang bagian Live at the Crossroad episode bareng Mas Ivan Devara. Itu bagi saya impactful banget bagi diri saya. Gitu. Kenapa? Karena akhirnya saya menemukan satu framework di mana kita bisa menjaga bahan bakar itu. Yang pertama, temukan apa. Yang kedua, upaya. Yang ketiga, siapa. Yang keempat, agenda. Apa sih apa gitu. Jadi temukan apa itu adalah object of fascination. Jadi satu hal, disiplin atau ilmu atau bidang atau hal apapun ya yang membuat kita beresonansi gitu, kayak gue banget nih gitu. Begitu kita dengar sesuatu misalkan orang Mas Opang ngomongin soal pemberdayaan, kita langsung kayak ini gue banget nih. Atau kemudian Mas atau Mbak Fadilah kemudian bilang soal ini ya, misalkan soal ilustrasi gitu. Atau kita langsung saya suka banget Mbak, dari kecil saya suka itu object of fascination saya. Itu hal yang membuat saya beresonansi, membuat saya bilang itu gue banget. Nah, hal-hal yang membuat kita itu senang untuk ngulik sampai kita lupa waktu gitu. Kalau kita udah ngomongin soal gambar, saya akan gambar sampai malam itu lupa gitu. Kalau saya ngomongin soal arsitektur misalkan, saya akan cari foto-foto arsitektur sampai kemudian saya, ini keren-keren semua dan kita lupa waktu dan seterusnya. Jadi temukan apa di dalam diri kita. Itu bisa macam-macam. Bisa empowering, bisa macam-macam lah. Teman-teman pasti punya 1, 2, 3, atau 4 hal yang membuat kita itu beresonansi. Yang kedua, temukan upaya. Tapi apa, suka doang, seneng doang, suka ngulik aja, itu nggak cukup. Itu perlu dilakukan yang namanya upaya. Upaya itu adalah aktivitas-aktivitas yang kita lakukan untuk menjadi mahir, untuk menjadi expert, untuk menjadi master di dalam bidang tersebut. Misalkan tadi saya ngomong, saya suka gambar misalnya, tapi saya nggak melakukan upaya setiap hari untuk membuat saya menjadi ahli gambar, berarti apanya saya itu masih setengah lah. Saya misalkan ngomong, saya suka bola, tapi saya nggak mau melakukan upaya untuk saya latihan setiap hari, saya mendisiplinkan diri, saya latihan nendang yang bagus, saya latihan sprint dan sebagainya. Berarti suka bolanya saya itu masih setengah. Belum menjadi sesuatu yang benar-benar teguh di hati kita. Jadi apanya tadi perlu dilanjutkan dengan upaya. Ente mau nggak nih melakukan hal-hal yang itu membuat kita mahir? Atau kita sebut sebagai energizing activities gitu. Aktivitas-aktivitas yang membuat kita berenergi, justru semakin semangat lagi gitu. Contoh, saya suka perencanaan kota. Kalau saya baca buku tentang perencanaan kota, ikut webinar tentang perencanaan kota, baca tulisan tentang perencanaan kota, teori-teori, ikut project tentang perencanaan kota, itu saya siap untuk ini ya, belajar tentang hal tersebut, dan bahkan itu justru saya lupa waktu dan kayaknya tambah semangat gitu. Kita melakukan itu bukannya tambah capek, tapi justru tambah energinya, tambah semangatnya. Nah, tapi kita tahu untuk menjadi ahli itu nggak mudah. Itu capek, itu menguras waktu, itu menguras tenaga, bahkan sumber daya kita. Nah, siap nggak? Dengan apa tadi, lalu difilter. Misalkan kita punya 10 apa ya udah lakukan upaya-upaya di 10 hal tersebut dan dipilih. Oh ternyata aku nggak cocok nih setelah aku melakukan upaya-upayanya, kok ternyata aku nggak berkenan untuk menjadi mahir. Maka cari hal-hal yang kita mau untuk menjadi mahir, yang itu capek, yang itu menguras emosi dan sebagainya. Jadi apa dilanjutkan dengan upaya. Tapi itu masih belum cukup. Kita udah melakukan upaya berkali-kali, tapi kok masih capek ya Mas? Tapi kok kerasa kayak nggak fulfill nih diri kita, nggak merasa berdaya, nggak merasa bermakna. Nah itu perlu dilanjutkan dengan yang ketiga, yaitu temukan siapa. Siapa itu adalah coherent troops. Coherent troops itu ada 2 ya siapa ini. Yang pertama adalah coherent troops atau orang-orang yang berjuang bersama kita. Jadi kita nggak bisa sendirian. Kita perlu mencari orang yang satu bis dengan kita atau satu mobil dengan kita. Yang itu kita lagi lewat tol Cipali, tiba-tiba macet total, kamar mandi masih jauh, rest area masih jauh, kita kebelet gitu ya.
macetnya luar biasa, panas, terik gitu ya. Tapi karena bersama mereka, kita tuh lupa waktu. Kenapa? Karena ngobrolnya nyambung, bercandaannya nyambung, saling support, dan lain sebagainya. Artinya bersama mereka, kita tuh satu frekuensi, satu komunitas gitu ya. This is our community. Gitu. Itu yang membuat kita itu lupa waktu. Nah, temukan siapa orang-orang yang bersama kita dalam apa dan upaya itu. Yang kedua, dalam siapa itu adalah, ya udah, kita melakukan apa, upaya, itu untuk siapa? Kita untuk siapa melakukan itu. Kita capek-capek ini sebenarnya ingin memberikan senyum kepada siapa. Itu yang akan menjadi bahan bakar. Karena kalau kemudian kita nggak punya orang-orang yang akan kita berikan ya itu kita capek sendiri. Kita udah capek-capek, tapi ini buat siapa? Nah itu cari. Siapa sih yang akan orang-orang kita berikan dengan tulus karya terbaik kita. Tanpa dibayar, tanpa apa tuh kita siap gitu misalkan. Nah, baru yang keempat, temukan agenda. Agenda itu apa sih? Gitu. Agenda kalau menurut saya adalah your big why gitu. Apa sih latar belakang kita melakukan? Kenapa kita melakukan itu semua? Itu dalam agenda apa? Itu tuh benar-benar ini ya, the ultimate goal. Gitu. Cita-cita yang sangat tinggi yang kita nggak bisa capai, meskipun kita udah melakukan banyak hal, kita tahu bahwa kita tuh masih dalam perjalanan dan kita pengen tim kita melanjutkan, kita pengen anak-anak kita melanjutkan, adik-adik kita melanjutkan. Karena hal itu sangat mulia dan kita begitu besar dan kita begitu bangga terlibat dalam hal tersebut. Kira-kira itu Mas untuk kita menjaga semangat, dan saya itu yang cukup membantu karena pasti capek dalam kita melakukan apa dan upaya, karena itu kita butuh siapa dan kita tahu kita tuh dalam agenda. Kira-kira begitu. Siap, super. Nah, itu semua bisa di-recap lagi sama teman-teman dari episode podcast 30 Days of Lunch tadi ya, Mas. Kalau boleh diulang tadi judulnya apa? Biar bisa saya infoin di chat. Oke. Judulnya Life at the Crossroad ya, hidup di dalam persimpangan. Oke. Life at the Crossroad ya. Yep. Life at the Crossroad 30 Days of Lunch oleh ini ya, Aryo ya. Ya, Mas Aryo sama Ruby, tapi wawancaranya ke Mas Ivan, narasumber. Oke. Siap. Nih teman-teman nih, boleh dicek di chatnya, judul podcastnya di mana-mana, di Spotify atau tempat lain gitu ya. Judulnya dari 30 Days of Lunch. Wih, gila. Udah ada yang nge-share link podcast ya, admin, terima kasih. Mantap. Oke, sekarang Mbak Fadilah gimana nih? Gimana cara mengatasi hambatan-hambatan tadi gitu selama ini? Sama sih, itu pertanyaan yang masih menjadi mesti dicari jalan keluar ya. Tapi tadi saya merasa belajar banyak sekali dari yang sudah dipaparkan oleh Mas Retas. Karena saya belum pernah dengar yang seperti itu gitu. Maksudnya ada apa, upaya dan lain-lain. Kalau saya sendiri sejujurnya nih, walaupun nih saya suka gambar. Nih kalau boleh jujur nih, waktu saya pertama masuk kuliah S1, itu kan tahun pertama tuh isinya gambar, macam-macam. Sampai akhirnya saya sejujurnya tidak suka menggambar lagi. Sampai merasa gambar itu sudah menjadi tugas, menjadi sesuatu hal yang menyenangkan, orang-orang masih bisa latihan gambar, saya merasa ini yang penting mengerjakan tugas gitu. Jadi hal yang tadinya terasa sangat menyenangkan, terasa fulfilling, atau seperti hal yang saya suka, yang rasanya sih saya bisa melakukan ini hingga akhir hayat gitu. Ternyata ada juga titik jenuhnya gitu, dan akhirnya saya merasa memang ada saatnya kita mengambil jeda gitu, kita beristirahat, kita mengukur diri nih, mungkin ada masa-masa kita istirahat dulu nih, kita stop dulu nih dari ngerjain ini, coba hal-hal yang lain yang baru gitu, seperti misalnya traveling, atau mencoba hobi baru, atau mencoba ketemu orang-orang baru, atau misalnya suka menyendiri, cobalah mungkin evaluasi atau ngambil me time gitu buat mikir-mikir gitu. Nah, dari situ tuh, dari jeda itu mungkin bisa ada bisa refresh lagi gitu. Yang tadinya terasa berat, terasa banyak hambatan, yang merasa ini nggak mungkin dilanjutin lagi, ini mah udah nggak seru gitu, ini mah nggak ada kemungkinan untuk berkembang gitu. Bisa jadi dari jeda tersebut bisa kembali merecharge semangat, atau akhirnya menambah ide baru, atau ternyata dari situ ada pihak-pihak lain yang menawarkan bantuan gitu. Kita nggak tahu gitu. Jadi kita harus pintar juga, harus mengetahui gitu kapan kita stop, kapan kita kapan kita berhenti gitu. Ada saatnya kita memang harus berhenti untuk beristirahat. Namanya mobil kan, nggak mungkin ribuan kilometer nggak ada istirahatnya, nggak, pasti tetap ada istirahatnya dulu gitu. Nah,
Jadi pinter-pinter sih ngukur di situ. Lalu kalau misalnya udah seperti itu gimana mulainya lagi? Nah, balik lagi. Kalau saya kembali lagi balik ke niat. Mungkin setelah recharge itu kita udah bisa ngefal lagi nih. Oh, kita tuh sebenarnya niatnya apa sih dulu gitu. Jadi setelah istirahat, setelah recharge, setelah dapat suntikan semangat lagi, kita clear lagi nih niat kita apa. Nah, dari situ mungkin kita yang tadinya nol gitu, oh bisa semangat lagi, bisa mulai lagi, bisa ini lagi gitu. Kayak kuliah kan, ya recharge-nya mungkin dari masa-masa liburan gitu. Dari masa liburan yang nggak ngerjain tugas, terus akhirnya pas masuk lagi, oh jadi kangen nih ngerjain, jadi kangen bikin. Itu bisa jadi salah satu caranya. Jadi balik lagi ke niatnya, pastiin itu niat yang paling benar, coba temuin dulu why-nya apa, supaya niatnya firm gitu. Niatnya bisa terus menjadi tempat untuk kembali, tempat untuk start lagi di saat udah mulai jenuh. Oke, ya ibarat jangkar gitu. Kita lempar ke laut tapi walaupun gelombangnya banyak, tapi kita nggak bakal jauh-jauh. Hanyutnya nggak bakal, bukan hanyut ya, kayak kapalnya nggak bakal jauh-jauh melipirnya gitu, karena jangkarnya udah dilempar ke bawah. Yang penting niatnya menjejak langsung ke tanah, udah ketancap, ya you're gonna be okay gitu ya. Ya mungkin kalau bisa ditambahin si niat itu berarti kayak agenda yang tadi ya di framework tadi, itu jadi agendanya udah ditancap dalam-dalam. Dan kalau misalnya mau take a break, silakan take a break, tapi kalau jangan lupa take a break-nya jangan jauh-jauh dari siapanya tadi, your coherent troops, ya kan, dari orang-orang yang sefrekuensi dengan kamu gitu. Jadi walaupun take a break juga tetap dikelilingi sama orang-orang dengan semangat-semangat yang sama tadi gitu. Jadinya mungkin refreshing-nya malah nanti berujung dengan ketemu inspirasi baru yang nggak bakal kepikiran kalau lagi mumet, kalau lagi burn out gitu kan ya. Betul. Jadi ada juga nih artikel nih kan, kalau tadi kan sharingnya podcast nih, kalau Mas Retas nih saya mau sharing artikel. Jadi ini sebenarnya dari bos saya, dia membuat jadi sebuah artikel gitu yang menurut saya ini benar-benar nyambung banget gitu, saya banget gitu. Nah, tentang semuanya diawali dari niat hingga akhirnya gimana bisa terus berkembang dan supaya bisa konsisten gitu. Ini saya share di di chat aja. Jadi intinya gimana dimulai dari hati, diawali dari niat. Oke, silakan teman-teman dicek, itu ada di kolom chat, ada link dari goldstudio.com. Oke. Nah, senang ya berarti kalau narasumbernya saingan, saling nge-share link-link yang bagus nih, sumber-sumber yang bagus. Nah, jadi kalau gitu saya sebenarnya masih punya banyak pertanyaan nih, masih numpuk. Tapi sayangnya udah jam 8:30, terus udah diingetin, jangan lupa, siapa tahu teman-teman yang lain juga punya pertanyaan. Jadi oke lah, saya akan stop diri sendiri dulu untuk tidak rakus. Jadinya saya coba persilahkan ke teman-teman yang mau nanya secara langsung ke narasumber kita. Ini udah ada yang angkat tangan dari Teguh Ramadan ya. Silakan Teguh Ramadan, boleh open mic dan langsung nanya. Nanti setelah Teguh Ramadan ada Kevin Ray juga, boleh silakan. Halo, Teguh atau Kevin? Silakan, mau nanya apa? Mana nih keberadaannya? Boleh saya duluan, Kak? Kevin? Boleh. Kayaknya Teguh masih nggak bisa open mic. Oke, sorry ya Kak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kevin Ray Agusti. Saya dari SMA Negeri 55 Jakarta. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kongres Pemuda dan juga Kak Fadila Arif dan juga Kak Retas Amjad yang sudah memberikan banyak sekali materi dan juga menceritakan berbagai macam pengalaman yang sudah bisa saya dapatkan pembelajarannya. Terima kasih banyak. Dan pertanyaan saya adalah,
saya kan masih bisa dibilang sebagai anak muda yang benar-benar muda, yang kayak baru menginjak 17 tahun. Ada di mana kita namanya itu apa sih namanya, masa transisi dari yang mana anak muda, dari yang tadinya anak kecil terus anak muda terus remaja dan jadi dewasa. Kita pasti setiap orang mengalami masa transisinya, dan itu juga mempengaruhi proses emosional dan juga cara berpikir baik dari dalam diri maupun dari luar yang mendorong kita untuk berhenti untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kakak pernah gak mengalami masa transisi itu dan pernah mengalami atau mengalami kayak dorongan ataupun tarikan dari eksternal dari diri kakak itu untuk memaksa kakak untuk berhenti, kayak kakak suka ini tapi tapi karena ada sesuatu yang ngebuat emosional kakak terganggu ataupun pemikiran kakak jadi berubah-ubah karena banyaknya doktrin-doktrin dari lo yang membuat kakak mikir A terus berubah jadi B, sehingga kakak jadi kayak niatnya dari A jadi B gitu. Terus bagaimana cara kakak untuk kembali lagi ke jalan kakak dan juga dan sampai di titik ini? Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kevin. Ya, kira-kira pertanyaan tentang krisis masa muda gitu ya, quarter life crisis atau semacamnya gitu ya. Namanya juga Iya, Kak. anak muda masih mencari jati diri gitu ya. Oke, silakan Mbak Fadilah atau Mas Retas yang mau menjawab duluan. Silahkan Mbak Fadilah dulu. Oke, itu bukan quarter life crisis ya, masih 17 belum quarter itu. Gimana ya, kalau secara pribadi, saya sepertinya alhamdulillah enggak, karena lumayan disupport juga oleh lingkungan untuk ya. Saya tahu ada beberapa teman saya misalnya nggak boleh masuk FSRD gitu atau masuk desain atau masuk jurusan seni, banyak yang kayak gitu. Tapi alhamdulillah kalau saya enggak, jadi saya diperbolehkan masuk jurusan yang memang saya pilih gitu. Memang sih sempat ada concern juga gitu, kenapa jurusan ini, tapi toh lagi-lagi coba, mungkin memang mungkin orang tua atau orang di sekitar merasa memiliki pengetahuan lebih sehingga mencoba memberikan insight kayak, oh jangan ini, jangan melakukan hal ini, jangan melakukan hal itu gitu. Tapi coba aja balik lagi, maksudnya ini kan kehidupan kamu gitu, ini kehidupan kita gitu, yang apa yang kita pilih konsekuensinya kita yang melakukan. Jadi mungkin memang kita bisa mendengarkan gitu atau dicegah atau nggak boleh gitu, tapi coba balik lagi gitu, maksudnya ini tuh kehidupan kita gitu, sampai sejauh apa kita memperjuangkan apa hal yang dilarang tapi ternyata kita mau banget gitu, sampai sejauh apa kita memperjuangkan, apa kita mau menyerah atau ya udah deh ngikut aja, mungkin dia lebih tahu gitu apa, tapi ya nggak kayak gitu, dia nggak bertanggung jawab atas kehidupan kamu gitu, dia bilang kayak gitu tapi kan dia nggak ngambil resikonya gitu kan, kamu yang mengambil resikonya, jadi ujung-ujungnya kamu yang mengambil keputusan gitu, apapun yang terjadi, apapun yang larangan atau apapun disuruh apa gitu, itu buat mereka sebenarnya nggak banyak berpengaruh gitu, karena ujung-ujungnya kamu gitu yang melakukan. Jadi ya udah, coba dipertimbangkan baik-baik dan coba sekuat apa gitu bisa bertahan atau berjuang. Oke. Ya, kita sendiri yang bertanggung jawab atas diri kita. Mas Retas, boleh? Oke. Sebelumnya saya mohon maaf ya, Mas Opang dan teman-teman dari Kongres Pemuda. Saya belum tahu kalau ternyata audiens kita masih banyak teman-teman SMA dan awal kuliah ya. Saya membayangkan teman-teman kuliah dan sudah pada selesai kuliah bahkan, atau sudah pada mau kerja atau udah kerja gitu. Jadi mungkin tadi beberapa yang saya sampaikan nggak langsung bisa relate. Teman-teman semua, saya pertama mohon maaf gitu ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan selanjutnya menjadi atau lebih gitu ya. Jadi semoga itu 15 tahun saya ada gangguan-gangguan di masa-masa transisi ini, kita sebagai remaja dan sebagainya. Sebenarnya menarik, ini mungkin nanti teman-teman yang mungkin ada yang studi di bidang psikologi bisa correct me if I'm wrong ya. Jadi terma atau frasa remaja di dalam studi psikologi itu benar-benar baru dipelajari secara intens itu justru di abad 18 atau 19. Pertanyaannya adalah, kenapa di abad-abad sebelum itu remaja tidak dikenal sebagai satu masa transisi gitu ya, dari anak-anak menuju dewasa gitu? Karena ini menjadi menarik, menjadi diskursus yang menarik, dan itu menjadi perdebatan hingga hari ini. Dan saya menganut satu paham bahwa sebenarnya remaja gitu, itu tidak ada. Gitu.
pada mulanya. Karena di dalam, kalau kita baca sejarah, kenapa bisa ada orang 15 tahun memimpin, menjadi mufti atau pemberi fatwa di masyarakat gitu ya. Ada usia 17 tahun menjadi sultan dan mampu memimpin, di usia 21 tahun mampu menaklukkan satu peradaban dan seterusnya. Kenapa di usia mereka yang sangat muda, yang dalam kacamata kita masih remaja, itu kok mereka bisa melampaui kedewasaan hari ini. Nah, yang saya pahami, yang kemudian saya dapat dari beberapa guru saya, bahwa sebenarnya remaja ini baru dikenal pasca revolusi industri yang semakin masif dan era globalisasi yang membuat orang itu secara pribadi, itu sudah secara tubuh atau secara psikologis atau biologis, dia sudah dewasa, artinya dia sudah matang, dia mampu, ya dalam tanda kutip ya, ini quote on quote, bisa pembuahan. Dia udah dewasa nih, yang perempuan sudah haid, yang laki-laki sudah mimpi basah, begitu kan, itu sudah disebut sebagai dewasa. Tetapi secara akal, secara mental, secara pikiran, itu dia belum dewasa. Nah, karena biologisnya dia udah dewasa, tapi pikirannya belum dewasa, kita kategorikan dia remaja. Masih bahkan ada tambahan, di Indonesia ada tambahan selanjutnya, labil. Jadi dia udah bisa nih, dalam tanda kutip ya, dia udah bisa memproduksi keturunan, tapi dia belum siap secara mental dan pikiran. Nah, ini kan bahaya kalau nggak digunakan dengan baik. Maka orang-orang akhirnya menyebut ada pergaulan bebas, remaja labil, dan sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya dampak dari banyak, mulai dari kimiawi yang kita makan, kemudian dunia yang semakin polutif dan sebagainya. Itu yang membuat kemudian hormon kita itu semakin cepat. Termasuk tontonan yang kita tonton, anak-anak kecil kita hari ini nonton YouTube, lihat Instagram, lihat hal yang belum mereka sepatutnya lihat. Akhirnya proses kedewasaan di dalam tubuhnya, biologisnya, itu semakin cepat. Yang tidak dibarengi dengan kecepatan mental dan pikirannya untuk semakin dewasa. Nah, ini yang menjadi problem utama sebenarnya. Jadi, tubuhnya udah dewasa, tapi pikirannya belum. Nah, karena itu buat teman-teman semua, sebenarnya kalau diri kita nih merasa bahwa kita tuh, wah, secara ini makanya hormon kita cepat banget ya, bahkan nanti diprediksi semakin ke depan itu anak-anak kita, adik-adik kita, perempuan itu di usia 8-9 tahun, dia sudah matang secara biologis, tapi baru di usia 25-30 tahun, dia matang secara psikologis atau secara mental. Kan ini bahaya, ada rentan waktu yang panjang, dirinya itu dikendalikan oleh nafsu, bukan oleh pikiran yang rasional. Nah, saran buat teman-teman semua, kalau kita merasa bahwa kita udah matang secara biologis, tapi belum matang secara psikologis atau secara mental, segera dimatangkan. Gimana segera dimatangkannya gitu ya? Ya segera dimatangkan dengan teman-teman memikirkan sesuatu yang lebih bermakna gitu ya, bukan sekedar sesuatu yang ya YOLO gitu ya. Kita you only live once gitu. Kita bahagia hari ini, maksimalkan masa muda, foya-foya gitu ya. Tua, kaya raya, mati bahagia. Itu idealnya seperti itu, kemudian mati masuk surga. Ya belum tentu gitu ya. Kita makanya yang masih muda-muda hari ini tapi merasa bahwa dia harusnya sudah matang, mulai dimatangkan secara cepat, secara mental, pikiran, secara rasional, dengan membaca buku-buku yang berkualitas, menonton tontonan yang berkualitas, ngobrol dengan orang-orang yang berkualitas, dan paling penting temukan mentor. Teman-teman misalnya suka biologi, ya cari mentor ahli biologi yang kalian pengen jadi seperti itu. Kalian tertarik dengan bisnis, ya cari mentor di bidang bisnis. Teman-teman tertarik di konten kreator, cari. Teman-teman tertarik di bidang macam-macam, cari orang yang kemudian kalian bisa deketi. Sekarang borderless ya, teman-teman bisa dengan Instagram, LinkedIn, Facebook, kalian bisa kontak, email dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik, kenalkan diri kalian. Dengan itu semoga teman-teman punya mentor-mentor yang tepat untuk membimbing teman-teman sehingga proses pendewasaannya bisa lebih cepat. Dan dengan itu semoga masa transisi dan masa galau-galaunya itu bisa dipersingkat. Kira-kira begitu Mas Opang. Oke, jadi simple aja ya. Act like an adult. Kalau udah siap, kalau secara biologis sudah terbukti dewasa, just act like an adult gitu ya. Bertindak sebagai orang dewasa aja, mulai bersikap dewasa, mulai profesional, mulai nyari mentor, mulai kembangin diri kayak orang dewasa gitu. Jadi nggak usah diambil pusing banget kalau kita menganggap diri kita remaja, karena siapa tahu remaja dan dewasa itu batasnya cuma arbitrer aja kan, cuma konvensi sosial aja. Oke. Fun fact Mas Reta, saya anak psikologi loh. Jadi saya sih setuju tapi. dulu kuliah psikologi ya beragam sih pendapatnya, tapi kebetulan saya juga sependapat sama Mas Reta tentang remaja itu gitu kira-kira. Oke, Kevin, demikian tadi jawabannya. Mungkin kita
karena keterbatasan waktu nggak bisa dapat tanggapan lebih lanjut lagi dari Kevin, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya butuh nanya-nanya lebih lanjut, nanti langsung aja hubungi Mas Retas atau Mbak Fadilah di media terima sosial. Kasih banyak. Terima kasih banyak, Mbak. Sekarang lanjut ya. Teguh udah bisa terhubung dengan kami. Halo? Atau kalau nggak bisa, mungkin bisa lewat chat. Kalau belum bisa, ke Risalah dulu deh. Risalah dari tadi udah ngangkat tangan. Ya, makasih Mas Opang atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Risalah dari Jawa Timur. Mungkin pertanyaannya lebih untuk Mas Retas ya. Tadi kan Mas Retas menceritakan tentang bagaimana Sirvano dibentuk, gitu, membuat sebuah tim, mencari orang sefrekuensi dan sebagainya. Gitu. Nah, pertanyaan saya, gimana sih Mas cara membentuk tim yang baik? Apakah lebih baik mengajak teman yang memiliki visi misi sama, tetapi secara kemampuan berbeda, atau lebih baik memiliki kemampuan yang sama atau setara, akan tetapi pemahaman visi misinya berbeda? Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilema ya, berarti pertanyaannya. Mas Retas, silakan. Yang pertama, tim itu harus culture fit. Teman-teman harus sefrekuensi, sebudaya, setradisi. Ya, nggak harus plak gitu ya, tapi kita akan lebih mudah mengkalibrasi atau menyamakan frekuensi gitu ya. Kalau kemudian secara culture itu kita fit gitu ya. Kita nggak ada yang berkebalikan. Misalkan contoh ya, di dalam bisnis saya itu kan ada banyak uang panas gitu ya, ada banyak under table atau uang di bawah meja gitu. Ada banyak hal kotor. Nah, saya dengan budaya saya menganggap bahwa saya nggak mau kayak gitu. Ini culture fit atau value fit ya, selaras dengan value kita. Kalau kemudian ada teman saya yang nggak apa-apa, tas diambil aja gitu, itu nggak apa-apa, itu sah aja misalkan, atau ya udah nggak apa-apa, suap aja, yang penting kita dapat proyek itu. Nah, kalau kita udah berbeda seperti ini, mau gimana pun, mau dia sejago apapun, ya kalau kita udah beda value ya nggak akan ketemu. Jadi yang paling pertama, culture atau value fit. Temukan orang-orang yang punya value yang sama dengan kita. Yang kedua, mission fit. Atau punya misi, punya tujuan, punya mimpi, ekspektasi yang mirip lah sama kita. Misalkan dia pengen berkontribusi, dia pengen mengembangkan diri dan seterusnya. Nah, kalau misalkan memang itu sama, ya kita lakukan. Yang ketiga adalah skill fit gitu ya. Punya kemampuan, punya talenta, punya keahlian yang cocok dengan yang kita butuhkan. Justru jangan cari yang sama gitu ya. Kenapa? Karena kita harus komplementer di dalam tim itu. Saya punya kelebihan A, saya punya kekurangan B. Tim saya punya kelebihan B, punya kekurangan A. Kita saling melengkapi. Kalau semua sama, ya kemudian di kekurangan-kekurangan itu siapa yang melengkapi? Kita harus hiring lagi, kita harus cari lagi, dan nanti semakin gemuk tidak efektif. Karena itu temukan orang-orang yang skillnya berbeda dengan kita, yang justru bisa mengkomplementer atau bisa melengkapi kekurangan-kekurangan kita. Nah, tapi gimana menemukan orang yang punya culture yang sama, punya misi yang sama, dan punya skill yang sama dengan punya skill yang kita butuhkan, gitu ya. Caranya kalau menurut saya adalah dicoba, gitu ya. Maksudnya dicoba adalah lakukan proyek-proyek bersama dengan teman-teman itu, proyek-proyek sosial, proyek-proyek pro bono atau wakaf atau gratisan, gitu ya. Yang itu menguras waktu, energi, emosi, yang itu teman-teman bisa ukur, dan jangka waktunya minimal 1 bulan. Sehingga dari situ teman-teman bisa saling mempelajari satu sama lain. Kalau kata Umar itu kan, Umar bin Khattab, kita nggak akan pernah mengenal seseorang itu kalau kita belum melakukan perjalanan bersama dengan dia, kita belum menginap bersama, dan belum bertransaksi atau berniaga bersama dia. Ya udah diuji coba. Kita project bareng yang sampai ngelembur, sampai nginap, sampai mungkin kita harus traveling keluar, jalan-jalan, kita harus ke pantai dan sebagainya. Dari situ kita mengenal karakternya. Di tengah kondisi yang sulit, kita tahu gimana sifat sebagainya. Dari situ kita tahu karakter masing-masing. Kemudian diuji ya dalam 1 bulan 2 bulan itu dia amanah atau enggak. Dikasih ketika dititipi uang dia amanah atau tidak. Dikasih pekerjaan dia tuntaskan atau tidak. Dari situ kita bisa cocok. Kalau cocok lanjut ke sesuatu yang lebih serius. Kira-kira begitu Mas Opang. Oke. Yang penting culture fit dan saling melengkapi secara teknik ya. Jadi skill-nya saling melengkapi tapi visinya sama. Mbak Fadilah ada yang mau ditambahin mungkin? Enggak sih, saya juga setuju dengan yang sudah dikatakan oleh Mas Retas.
Mantap, luar biasa. Oke, waktu kita tinggal sedikit lagi, mungkin sebelum ada closing statement dari dua narasumber kita, sayangnya harus kita tutup. Apakah ada yang mau nyampaikan pertanyaan terakhir ya? Satu aja gitu terakhir. Kalau misalnya nggak ada, kita langsung ke closing statement. Ya? 10, 9, oh ada. Amelia Fadila. Ini terakhir ya, berarti karena waktunya sudah menipis. Silakan. Oke, halo Kak. Sebelumnya makasih kepada Kakak moderator udah mempersilakan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Amelia Fadila dari Sukabumi. Sama seperti yang tadi bertanya, yang pertama, saya ada di masa remaja menuju transisi ke dewasa. Nah, tentunya di masa transisi ini kan pastinya saya ada di masa ingin mengeksplor banyak hal gitu, ingin ikut event A, B, C, D, kayak seleksi delegasi pemuda. Saya juga pernah ikut kayak seleksi delegasi pemuda kayak 4 kali, 5 kali gitu. Nah, tapi itu tuh selalu gagal gitu. Nah, menurut narasumber di sini, hal-hal apa aja sih yang harus dipertimbangkan? Apakah saya itu dalam ikut event ini tuh, kalau misalkan udah gagal, apakah harus lanjut terus-terusan, nyampe menemukan titik di mana saya berhasil, atau saya harus berhenti dan cari cara baru? Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Amelia. Ini pertanyaannya anak muda banget nih. Kita semua pasti pernah nih di situasi kayak gini. Gimana cara kita tahu kapan kita harus berhenti ketika kita gagal? Lanjut terus atau berhenti aja? Boleh, Mbak Fadila? Ya, jadi saya juga sudah sama mengalami hal tersebut gitu. Kalau dulu impian saya mau melanjutkan sekolah ke luar negeri gitu, dan ternyata sudah ada berkali-kali gitu aplikasi untuk untuk beasiswa yang gagal. Jadi nggak ada tuh kalau saya pertama nyoba langsung keterima, enggak, karena udah banyak kegagalan juga yang terjadi. Tapi seiring waktu ada perubahan gitu. Ya nggak mungkin kalau dari awal misalnya nih pas SMA gini ya, ikutannya kan misalnya eventnya misalnya skala nasional gitu, gagal udah nyoba beberapa kali. Nah, seiring berjalan waktu kan ya eventnya bisa jadi ya gitu-gitu aja gitu atau semacamnya. Tapi diri kita kan sebenarnya semakin bertumbuh gitu. Kita juga belajar dari pengalaman tersebut. Apa sih yang buat kita gagal? Mungkin kita ketemu sesama calon peserta, terus ternyata tahu kok dia berhasil gitu. Kita bisa cari-cari info kok dia bisa berhasil. Jadi selanjutnya sih kalau bisa di-upgrade gitu. Jadi yang tadinya misalnya nyoba apply event itu karena penasaran nyoba terus, tapi siapa tahu memang mungkin belum rezekinya di situ. Cobalah event lain gitu. Coba cari-cari kesempatan di tempat lain. Jadi jangan malah jadi terlalu akhirnya penasaran gitu. Di situ yang sampai ngerasa kayak ini apakah ini tantangan ya, saya kok nggak lulus sih, nggak nyobain besok. Tapi cobalah pintu yang lain gitu. Siapa tahu rezekinya ada di tempat lain. Tapi yang paling penting adalah jangan berhenti mencoba. Kuncinya itu. Kuncinya terus coba, jangan sampai diam ya. Ada quote yang bagus tuh, saya pernah lihat tuh di mana gitu, dari Confucius. Katanya yang penting kita bergerak walau lambat, yang penting kita tidak pernah berhenti, gitu ya kira-kira. Iya benar. Ada juga tuh bukunya dari Austin Kleon. Kalau ada yang tahu, dia buat buku yang Still Like an Artist. Terus selanjutnya dia bikin buku yang terbaru judulnya Keep Going. Menurut saya itu cocok banget karena keep going itu tuh yang paling susah gitu. Makin susah mulai yang rasanya gampang. Giliran di tengah-tengah apakah bisa istiqomah gitu, tetap lanjutin itu. Nah itu tuh penting banget. Yes. Sure. Oke, Mas Retas gimana nih Mas? Gimana cara kita tahu kapan kita harus berhenti ketika kita gagal? Terima kasih Amelia ya. Kalau ditanya soal ini, semua pasti pernah gagal ya. Bahkan saya berkali-kali mulai dari dulu di SMA, kemudian ketika kuliah nyoba macam-macam sama ya, kayak itu kita senang ekspor, pengen coba ABC tapi kok gagal. Termasuk bahkan ketika di perusahaan sekarang ya. Apalagi ketika kemarin pasca pandemi gitu ya. Itu kan gila.
Tadinya kita udah komitmen banyak sekali project gitu, tiba-tiba di postpone bahkan di cancel. Itu kan cukup frustasi ya bagi kita yang bertanggung jawab terhadap tim misalnya. Nah, tapi kan kita nggak boleh, bagus banget ya dari Austin Kleon itu bahwa ya keep going, ya udah apapun yang bisa kita lakukan aja gitu, lanjutkan terus-menerus sampai kita berhenti gitu ya, sampai kita benar-benar dihentikan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, tapi yang kemudian kami pelajari dalam proses kita try again itu perlu mengambil jeda. Tadi saya bagus banget di Pak Fadila yang pertama bahwa soal mengambil jeda ya. Jadi dalam segala aktivitas kita jangan buru-buru gitu. Jangan maksudnya kayak tergesa-gesa atau sesuatu tuh harus hari ini semua gitu. Kita kerjakan hari ini dan seterusnya. Bagus gitu ya. Tapi di dalam hal-hal tertentu mengambil jeda, mengambil istirahat itu penting banget. Kenapa? Karena di situlah kita bisa mengevaluasi, kita bisa belajar, learn, relearn, learn, unlearn, relearn, learn lagi dan seterusnya. Jadi kita benar-benar harus mulai ini ya, misalkan kita nyoba, saya misalkan ya contoh, saya ikut tender proyek gitu ya, master plan perumahan 30 hektar misalkan. Saya ikut proyek di kementerian atau di BUMN, atau di salah satu perusahaan BUMN gitu, tapi gagal. Terus besok saya melakukan hal yang sama, besar kemungkinan akan gagal lagi. Maka dalam proses kegagalan itu kita akan mengambil jeda, mengambil istirahat. Apa sih kegagalan kita tuh kenapa? Oh ternyata kurang rapi. Oh ternyata kita deadliners kemarin. Ternyata kita nggak melakukan yang terbaik. Oh ternyata berkas ini ada yang kurang dan sebagainya. Jadi jeda itu kita lakukan untuk kita mengevaluasi, kita mengambil pelajaran dari kegagalan tersebut, dan akhirnya kita mengukur. Misal kalau di dalam bahasanya Lean Startup itu kan build, learn, measure, build, learn, measure gitu ya. Kita perlu melakukan sesuatu, kita belajar dari kegagalan tersebut, kita ukur, akhirnya kita melakukan hal berikutnya, itu harus berdasarkan evaluasi tadi. Akhirnya saya ikut lelang berikutnya berdasarkan evaluasi. Ternyata gagal lagi. Ikut terus sampai berapa kali kegagalan, tapi akhirnya kita jadi ketemu pattern-nya, ketemu polanya, dan alhamdulillah akhirnya kemarin baru aja beberapa kita mendapatkan gitu. Sesuatu yang bertahun-tahun sebelumnya kita gagal. Tapi begitu kita mendapatkan hari ini, saya bersyukur. Untung dulu nggak dapat. Kalau dapat justru saya mungkin brandnya akan hancur. Karena belum saatnya saya mendapatkan itu, tapi kita paksakan, yang akhirnya akan malah justru kita akan hancur, reputasi kita akan hancur. Justru dengan kegagalan-kegagalan itu sebenarnya kapasitas kita lagi ditingkatkan, kita lagi dimampukan oleh Yang Maha Kuasa, yang pada saatnya begitu kita mendapatkan itu, benar-benar kita ready karena kegagalan-kegagalan sebelumnya. Nah, tapi itu belum cukup. Yang kedua, tahu limit atau tahu deadline ya, tahu batas, tahu tenggat waktu, sehingga poin yang ketiga, karena kita tahu deadline dan tenggat waktu itu, kita bisa backup plan. Kita punya plan berikutnya. Oke, gagal terus nih, kita nyoba, misalkan saya nyoba pengen, kalau dulu kan UMPTN atau SBMPTN, nyoba berkali-kali, tapi kok gagal terus-menerus. Sampai deadline terakhir ya, kita harus punya backup plan. Oke, kalau sampai tanggal sekian nggak berhasil, backup plan-nya apa? Apakah saya akan vakum 1 tahun untuk belajar, atau saya mengambil opsi yang berikutnya? Apa opsi kedua, opsi ketiga? Jadi selalu punya backup plan dalam rencana-rencana kita. Terakhir yang saya pelajari bahwa air itu kan mengalir sampai ke samudra atau ke danau gitu ya, atau ke tempat yang paling rendah. Dalam proses dia mengalir, dia udah tahu tujuannya, dia akan ke muara, dia akan ke samudra, ke laut, atau ke danau. Nah, dalam proses itu, dia rencananya lurus terus tuh dari hulu ke hilir, atau dari mata air sampai ke muara. Tapi dalam prosesnya, kadang dia ketemu batu gede, kadang dia ketemu jurang. Apa yang dia lakukan? Nggak bisa dia terjang batu itu, kan? Dia akan memutar, dia akan belok ke kanan, dia akan belok ke kiri, sampai kemudian ujungnya dia tetap sampai ke samudra. Sama kayak kita menjalankan mimpi-mimpi kita. Kita pengen sampai tujuan tertentu, tapi mesti akan ada batu-batu besar, pasti akan ada halangan-halangan. Dalam proses halangan-halangan tersebut, kita siap memutar arah, kita siap untuk mencari rencana berikutnya, tapi ujung-ujungnya sampai ke tujuan akhir kita. Itu closing statement dari saya juga, Mas. Terima kasih banyak. Oke. Monggo. Merangkap closing statement ya. Wow, visioner sekali Mas Retas. Terima kasih. Ya. Semoga terjawab ya, Amelia. Tadi berarti intinya keep trying, nggak apa-apa, tapi jangan pernah lupa, walaupun kata motivator juga terus mencoba, tapi jangan lupa untuk ambil jeda di antara kegagalan itu, karena nggak bisa kan kalau habis gagal terus langsung coba lagi gitu. Stupidity is doing the same thing over and over again, but expecting a different result, kata Albert Einstein gitu kan ya. Udah kayak Carney Lilas belum nih mengutip orang. Oke, tadi Mas Retas, terima kasih tadi sudah menghemat waktu untuk closing statement duluan, karena emang terakhir kita akan tutup dengan closing statement. Terima kasih
pada para narasumber. Mbak Fadilah, mungkin bisa ditutup sesi kali ini dengan closing statement. Kita bicara tentang ini ya Mbak, tentang pemuda Indonesia dan cara bisa berkarya berdampak sosial. Karena webinar kita ini adalah salah satu event menuju ke Kongres Pemuda Indonesia yang dilaksanakan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Jadi kita ingin kayak menciptakan ulang reka adegan gitu ya, mengumpulkan pemuda-pemuda dan kita kasih sharing-sharing tentang gimana caranya mereka bisa berdampak secara sosial ke Indonesia. Kalau buat Mbak Fadilah sendiri, apa nih penutupnya tentang tema tersebut? Penutupnya adalah seperti biasa, dimulai dari yang kecil, dimulai dari saat ini, dimulai dari apa sih tadi? Dimulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil. Jangan meremehkan langkah-langkah kecil itu ya. Justru pemuda ini kan suka semangatnya terlalu gede gitu ya. Jadi langsung aja, ayo kita bikin A, bikin B, tapi nggak pernah peduli dengan hal-hal kecil yang sebenarnya bisa dicicil untuk bisa mencapai tujuan yang lebih besar gitu kira-kira Mbak Fadilah ya. Betul, betul. Kuncinya adalah kenali dirimu sendiri berarti. Bisanya apa, jagonya apa, dalami, nggak apa-apa kecil-kecil, yang penting terus bergerak. Oke, terima kasih berarti kalau kayak gitu closing statement dari Mbak Fadilah. Tadi juga Mas Reta sudah dengan closing statement-nya. Kepada dua narasumber kita, teman-teman boleh kasih apresiasi, kasih jempol, kasih tepuk tangan. Dengan closing statement tadi berarti kita telah menutup sesi webinar kita hari ini. Terima kasih kepada Mbak Fadilah, Mas Retas. Oke, makasih. Nah, jangan lupa juga teman-teman tadi link-linknya yang sempat di-share, coba dikunjungi. Ada podcast sama ada artikel. Siapa tahu bisa jadi hal oleh-oleh lah, kenang-kenangan dari webinar ini. Bisa terus memantik semangat teman-teman gitu. Oke, terima kasih. Mbak Fadilah, Mas Retas, boleh. Makasih juga Mas Opang, makasih juga semuanya sudah hadir di sini. Mas Retas, terima kasih. Oke. Kalau begitu saya ambil alih lagi panggungnya ya sendirian. Terima kasih Mas Opang, Mbak Fadilah.